Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mengobservasi Museum Trawulan, Bajang Ratu, dan Candi Perahu. Sebelum itu, perkenalkan saya Yuni Arunaulia, nomor absen 36 sebagai ketua. Saya Rahmadina Jentendaruka, nomor absen 28. Saya Jihan Maulidina, nomor absen 17. Saya Rifka Fakira Hairi, nomor absen 30. Saya Alifa Salwa Putri, nomor absen 7. Saya Aisyah Syara Aprilia, nomor absen 3. Saya Meldayu Pradini, nomor absen 16. Saya Amsar Putra Pratama, nomor absen 9. Saya Maulana Rizkiansa, absen 21. Saya Muhammad Rifka Raffi, absen 23. Saya Ahmad Yuliani, nomor absen 2. Dan jangan lupa slogannya yaitu Jas Merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah bangsa. Di Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu adalah sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Candi ini merupakan salah satu situs arkeologi yang terkenal di Jawa Timur. Candi Bajang Ratu dibangun pada abad ke-14 dan diyakini merupakan tugu peringatan untuk menghormati Raja kedua Majapahit, yaitu Jayanegara, yang wafat pada tahun 1328. Udah, ya. Nah, itu semua penjelasan dari Candi Bajang Ratu. Selanjutnya kita akan menuju ke Museum Trawulan untuk penjelasan selanjutnya. Silahkan saksikan videonya. Museum Trawulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trawulan. Nah, tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Museum Trawulan berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trawulan. Reruntuhan kota kuno di Trawulan ditemukan pada abad ke-19. Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai tahun 1816, melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Saat itu, kawasan ini ditumbuhi hutan jati yang lebat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan survei yang lebih terperinci. Di sini, objek pertama yang akan kelompok kami jelaskan adalah jobong. Jobong sendiri merupakan struktur dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota. Jobong berfungsi sebagai penampang sumur pada masa Majapahit. Jumlah jobong pada sebuah sumur biasanya ganjil, bervariasi antara 1 sampai dengan 11 buah. Sumur jobong banyak ditemukan di sekitar sisa-sisa pondasi bata bekas pemukiman kuno. Di sini saya akan menjelaskan yaitu objek kedua, yaitu Garuda. Garuda disebut sebagai arca Minak Jinggo oleh penduduk setempat. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala dan Bhairawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa, mata melotot, memakai upawita berupa ular dan tangan kanan memegang belati. Dengan melihat ciri lain yang tidak disebutkan dalam catatan Belanda, diduga arca Minak Jinggo merupakan arca Garuda. Ciri-ciri lain dari arca Garuda adalah badannya bersayap, kakinya bertaji, dan memiliki paruh yang patah.
Nah, di sini objek ketiga yang akan kami jelaskan adalah mata uang pada masa Majapahit. Nah, macam-macam uang pada masa Majapahit itu yang ada di museum ini adalah mata uang kepeng, yang kedua itu uang gobong, dan yang terakhir itu uang perak. Uang kepeng pada bidang muka terdapat 4 buah huruf Cina pada bagian atas, bawah, kanan, kiri yang juga berfungsi sebagai sumber keterangan tentang gelar dan masa pemerintahan Kaisar Cina. Dan yang kedua yaitu uang gobok. Uang gobok itu berbentuk bulat, terdiri dari 2 sisi, yaitu bergambar wayang Sri Kandi, Arjuna, Semar, dan Togog, serta terdapat angka tahun sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Di tengah-tengah terdapat lubang berbentuk bujur sangkar. Secara ukuran uang gobok dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gobok besar dan kecil. Yang ketiga yaitu uang perak. Uang perak itu berbentuk bulat seperti kancing baju, terdapat tulisan huruf pranagari. Nah, objek keempat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai celengan. Celengan ini merupakan wadah tertutup yang berfungsi untuk menyimpan uang koin. Celengan ini berkembang antara abad ke-13 dan 15 Masehi. Dan adanya celengan ini membuktikan masyarakat Majapahit itu sudah mengenal tradisi menabung. Jenis uang yang ditabung adalah uang kepeng Cina maupun perak Jawa dengan satuan ma. Celengan manusia ini terdiri dari figur anak-anak dan figur wajah tembem. Yang kedua yaitu celengan binatang, terdiri dari babi, kambing, kura-kura, kuda, berbentuk rongga dan berlubang di punggung atau mulut. Yang ketiga yaitu celengan bulat, umumnya berhias gorengan garis gelombang lurus, garis slip merah, dan terdapat lubang berjarah. Ada yang menyebut bentuknya seperti guci atau menyerupai buah maja. Objek yang terakhir, saya akan menjelaskan objek Prasasti Camundi. Prasasti Camundi juga disebut Prasasti Camunda adalah sebuah prasasti dari Kerajaan Singhasari yang ditemukan di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno dan dipahatkan di bagian belakang arca Dewi Camundi. Juga disebut Dewi Camunda. Aksaranya tegak dan agak persegi dan bentuknya berliku sebagaimana aksara zaman Singhari Majapahit. Penanggalan Sangkala prasasti ini menyebutkan 14 Krana Paksa bulan Citra 1214 Saka yang menurut pembacaan LCH Damai ialah sama dengan 17 April 1292. Dalam prasasti ini disebutkan nama Sri Maharaja Dikwijaya Risala Sakalola yang menurutnya merupakan gelar dari Sri Kertanagara, raja terakhir Singhasari. Sekian penjelasan dari beberapa objek dari Museum Trowulan. Selanjutnya kita akan lanjut ke Candi Brahu. Dadah! Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah jaya, bahkan wilayahnya meliputi Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan yang dipercaya sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa lalu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang terletak di sekitar situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada sejak Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bahkan candi ini sudah ada pada masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh karena itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan merupakan candi pertama yang dibangun di situs sejarah di Trowulan. Nah, itu semua adalah penjelasan mengenai Candi Brahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang Candi Bajang Ratu, Museum Trowulan, dan Candi Brahu. Di sini kelompok kami juga menyiapkan slogan, yaitu Hidup itu bergerak cepat. Jadi, belajar dari sejarah bahwa kita harus selalu bergerak lebih maju. Kelompok 2, Guys, di Mojokerto, selesai.
Sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang Candi Bajang Ratu, Museum Trawulan, dan Candi Brahu. Di sini kelompok kami juga menyiapkan slogan, yaitu Hidup itu bergerak cepat. Jadi, belajar dari sejarah bahwa kita harus selalu bergerak lebih maju. Kelompok 2, Guys, to Mojokerto!